Hingga hari ini pemirsa, kepastian mengenai pengguliran hak angket oleh DPR RI masih belum ada juga. Kekompakan dan keseriusan partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju untuk menggulirkan hak angket kian dinanti. Para tokoh dan koalisi masyarakat sipil melakukan berbagai upaya untuk mendesak para ketua umum partai menggulirkan hak angket. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Andreas Sugo Parera, kemudian anggota DPR RI fraksi PKB Lulu Nur Hamida, dan penggiat demokrasi Eri Riana Harja Pamengkas. Selamat malam Pak Eri, Ibu Lulu, dan juga Bang Andreas. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, baik. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Saya ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, jadi apa kabarnya ini? Hak angket dari PDI Perjuangan sudah sejauh mana wacana untuk menggulirkan hak angket ini? Yang saya tahu bukan wacana lagi gitu, artinya di PDI Perjuangan kita sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan melengkapi hak angket tersebut gitu. Sehingga dengan demikian ya karena penting buat kita ketika mengajukan hak angket harus diikuti dengan materi yang ya bisa meyakinkan bahwa hak angket itu penting dan hak angket itu perlu gitu. Dan dalam hal ini kami juga membuka kesempatan, membuka ruang untuk berdialog, berdiskusi dengan berbagai kalangan, termasuk kalangan dari civil society, masukan-masukan dari para ahli, sehingga dengan demikian bobot dari hak angket itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan kepada rakyat. Gitu. Bagaimanapun hak angket itu adalah hak DPR merepresentasikan apa yang ada di dalam masyarakat itu. Dan tentu di sini juga dukungan itu bukan hanya dari DPR, tapi DPR itu penting dalam arti bahwa ya fraksi-fraksi dan inisiator yang didukung oleh dari fraksi-fraksi, tapi penting sekali bahwa dukungan itu juga dari luar parlemen. Dan saya dalam hal ini saya sangat mengapresiasi ya Pak Erik dan kawan-kawan yang memberikan dukungan untuk ya hak angket ini bisa berjalan. Saya kira itu sih. Baik, berbicara soal dukungan keterlibatan dari civil society, sudah ada Pak Eri dan kawan-kawan yang datang ke kediaman Bu Mega, kemudian juga ada 50 tokoh yang menandatangani, mengirimkan surat kepada para ketua umum partai politik. Sejauh ini apakah mereka ini sudah bisa diberikan kepastian bahwa ya para ketua umum akan mendorong anggota atau mewajibkan para anggotanya untuk menandatangani usulan hak angket? Apakah sudah bisa diberikan kepastian kepada mereka ini, Bang Andreas? Ya, saya kira itu proses itu yang harus kita lewati karena persyaratan-persyaratan untuk hak angket itu secara administratif perlu kita lewati dalam arti bahwa ada inisiator, 25 anggota, kemudian juga lebih dari satu fraksi yang menandatangani, dan juga ketika diusulkan di paripurna itu perlu mendapat dukungan lebih dari 50%. Dan dihadiri oleh di atas 50%. Saya kira situasi itu harus firm, sehingga kalau kita mau katakan bahwa supaya ini jalan, ya ini harus ada pembicaraan antar fraksi, karena tidak, ya kalau kita hitung-hitung secara kuantitatif, satu fraksi ya misalnya PDI Perjuangan saya kan tidak bisa tercapai itu, atau ya PKB sendiri tidak bisa tercapai itu. Nah oleh karena itu pembicaraan lintas fraksi termasuk juga mungkin mempertemukan materi yang akan diajukan sebagai usulan hak angket tersebut, karena teman-teman PKB saya kira atau Paslon 1 juga mempersiapkan materinya. Jadi bagaimana secara materi ini juga bisa ada pertemuan untuk memformulasikan secara bersama. Saya kira ini penting untuk secara teknis itu penting dilewati, sehingga dengan demikian jangan sampai kena hal-hal teknis untuk kemudian membuat hak angket ini tidak mulus berjalan.
Ya, dibutuhkan kerjasama antar fraksi di DPR. Dari PKB, Ketua Umumnya Gus Muhaimin Iskandar sudah mengatakan ya, Ibu Lulu, kalau PKB itu pasti mendukung hak angket. Pertanyaan selanjutnya, kalau PDI Perjuangan sudah menyiapkan naskah akademik dan dokumen-dokumen pendukung, dari PKB sudah menyiapkan apa untuk kesiapan mengusulkan hak angket ini? Ya, kalau dari PKB pertama menyiapkan niat ya, karena niat itu juga sangat penting. Ini juga bisa menguji kita ini serius apa enggak. Dan yang kedua kita juga menyiapkan dukungan dan alhamdulillah dari teman-teman di fraksi PKB pada dasarnya kita ini udah siap. Kita ini mau butuh kekuatan berapa gitu. Kalau kita membutuhkan kekuatan minimal hanya agar bisa terpenuhi sejumlah 25 orang, maka ya kita udah siapkan mungkin sekitar 7 orang atau 5 orang. Kalau misalkan ini kolektif ya, karena bukan hanya PKB sendiri, maka kita juga sudah siap. Tetapi kalau misalkan kita dibutuhkan lebih dari itu, atau bahkan kemudian persetujuan atau tanda tangan dari semua anggota fraksi, saya kira itu juga hal yang tidak sulit karena Ketua Umum kami sendiri juga sudah sangat jelas dan tegas menyatakan hak angket harus jalan terus karena ini akan menjadi presiden kalau justru tidak dilakukan. Dan yang terutama lagi hak angket juga menjadi sangat penting karena kita tidak ingin sampai ada pengulangan di masa-masa yang akan datang. Nah, yang kita siapkan, kita memang juga menyiapkan semacam draft naskah akademik, walaupun kita juga sangat menghargai ketika kita juga dengar PDIP sudah menyiapkan bahkan ketebalannya sampai 75 halaman bisa lebih begitu ya. Dan kemudian kita juga mengundang para expert ke kantor DPP PKB dan kita terus memperkaya dengan kajian dan studi yang dilakukan oleh teman-teman. Tetapi pada saatnya nanti kan tidak masing-masing anggota itu membawa naskah akademik sendiri-sendiri. Jadi pasti kita juga akan ketemu ya dengan yang lain dan menyepakatin naskah akademik yang mana yang akan dipakai atau kemudian saling memperkaya satu sama lain ya. Iya, berarti Bu Lulu apakah sudah ada sampai daftar nama dari anggota fraksi PKB yang sudah siap untuk diajukan sebagai pengusul hak angket? Betul, sudah ada nama dan benar-benar ini kerelaan ya, sukarela ya. Dan misalkan saya setiap hari itu menerima dari rekan kita, misalkan saya siap untuk tanda tangan, oke, kemudian kita juga himpun dan saya janjian besok atau Selasa atau Rabu ya, karena besok hari pertama bagi sebagian warga PKB yang mengikuti jalur NU itu, maka saya sudah menyiapkan semacam formulir yang mereka bisa tanda tangan. Tetapi beberapa yang lain secara fisik memang juga sudah melakukan proses penandatanganan itu. Baik, nanti kita akan bicara bagaimana nanti mekanisme tektokan konsolidasinya dengan antar fraksi, tapi saya ke Pak Eri dulu ya. Pak Eri, yang kami dengar adalah Pak Eri dan kawan-kawan ini bertemu dengan Ibu Megawati pada hari Jumat lalu. Kita tahu Bu Mega ini sangat ditunggu sekali statement, pernyataan atau sikapnya terkait dengan hak angket meskipun dari elit PDI Perjuangan yang lain sudah menyatakan akan mengusulkan hak angket. Anda bertemu langsung dengan Bu Mega, apa sebetulnya respons Bu Mega ketika para tokoh ini mendorong supaya Ketua Umum Parpol mengusulkan hak angket? Apa ucapan yang disampaikan oleh Bu Mega? Gini Sylvia, sebelum ke Bu Mega, kami sudah bertemu juga dengan Presiden PKS. Dan beliau menyatakan tegas akan mengerahkan anggotanya untuk menggunakan hak angket. Kemudian ketika kami ke Bu Mega pun mengatakan hal yang sama. Dan sekarang bahkan sudah sampai dengan naskah akademis yang saat ini sedang diproses oleh mereka. Nah, berikutnya kami akan juga semacam roadshow gitu, akan menghadap Ketua Umum PKB, Ketua Umum Nasdem, dan juga P3. Dan bila perlu partai-partai lain yang kemungkinan akan kami kunjungi dan kami sampaikan aspirasi kami. Begitu Sylvia. Oke. Pak Eri, terkait dengan pertemuan dengan Bu Mega ini, apa spesifiknya kata-kata kunci dari Bu Mega yang menegaskan, yang meyakinkan Pak Eri dan kawan-kawan bahwa PDI Perjuangan itu serius, pasti 100% akan mengusulkan hak angket? Iya, betul. Dan beliau menyatakan alasan-alasan pertimbangannya. Dan apa yang disampaikan Mbak Lulu itu kira-kira sama lah ya. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai kecurangan yang diduga keras itu berulang kembali kemudian menjadi normal.
Ini yang paling penting, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keterbukaan yang kemarin nampak tidak dijunjung tinggi, jangan sampai dijadikan hal yang normal. Itu nilai utama yang ingin diperjuangkan. Dan kami dari masyarakat sipil hanya bisa memberikan semangat, menyampaikan aspirasi, dan memberikan dukungan secukupnya. Oke. Kemudian Pak Eri, Anda menangkap ada kehati-hatian tidak yang disampaikan oleh Bu Mega bahwa prosesnya tidak boleh terburu-buru, ini harus hati-hati. Apakah ada concern dari Bu Mega yang Anda tangkap dalam pertemuan Jumat lalu? Ya, tentu banyak hal-hal yang kami diskusikan, tapi tidak semuanya bisa saya sampaikan. Tapi dari apa yang kita dengar dari Pak Hasto, Mas Hasto kan sudah jelas. Mereka sudah siap bahkan dengan naskah akademis yang nyaris rampung. Oke, dari calon presiden PDI Perjuangan, Mas Ganjar, Bang Andreas, kembali ke Anda. Kita dengar juga bahwa ada upaya untuk menggembosi hak angket ini. Salah satunya seperti kata Sekjen PDI Perjuangan, belum apa-apa sudah kena setrum ini Ganjar dilaporkan ke KPK. Apakah ini juga menjadi concern yang dibahas di kalangan PDI Perjuangan dalam proses menyusun naskah akademik atau dalam proses mengajukan hak angket ini? Silvi, saya kira nggak perlu dibahas, semua orang sudah tahu kayak gitu, pola-pola represi, pola-pola intimidasi, itu kan sudah berlangsung dari sebelum pemilu gitu. Jadi gaya-gaya yang itu tadi yang Mas Hasto juga sampaikan, kalau ini dibiarkan model kekerasan, model intimidasi ini akan berlangsung terus, jadi hal yang biasa gitu. Nah sehingga tanpa harus kita membahas ini kan sudah terjadi gitu. Dan ini yang harus kita hindari gitu. Jangan sampai, atau pola-pola yang ya dulu kan kalau kita lihat dalam pemerintahan di pemerintahan Orde Baru sebelumnya atau di pemerintahan yang otoriter gitu, dua pola yang sering dipakai, yaitu pola intimidasi atau memberikan janji-janji iming-iming untuk kemudian ya jangan sampai atau untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh sang pemimpin itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira jangan sampai kita ulangi lagi gitu di dalam yang membangun demokrasi di Republik ini gitu. Dan ini yang terjadi di dalam proses pemilu sepanjang perjalanan kemarin. Jadi saya kira koreksi-koreksi seperti ini yang harus kita lakukan, dan kita tidak perlu juga terlalu khawatir bahwa ya ini akan menjadi tantangan untuk baik kita perorangan maupun partai. Jadi upaya penggembosan ini tidak akan menyandera PDI Perjuangan ya, Bang Andreas? Silvi, PDI Perjuangan itu partai yang sudah terlalu tua untuk menghadapi berbagai persoalan seperti ini gitu. Jadi ya saya kira tanpa harus diprovokasi dengan berbagai macam cara, kami menyadari betul bahwa ini harus dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan civil society seperti Pak Eri dan kawan-kawan itu sangat-sangat positif, karena dukungan dari masyarakat itu penting. Jadi itu yang perlu kita sadari bersama, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke, apakah upaya penggembosan dan lobi-lobi untuk membatalkan rencana hak angket ini juga dialami oleh PKB? Dan mengapa masyarakat tokoh-tokoh ini merasa perlu untuk memberikan semangat dan dukungan kepada para ketua umum parpol untuk jadi menggulirkan hak angket? Nanti kami akan bahas pemirsa di segmen selanjutnya, tetaplah di Prime Time News. Angket penggembosan angket. Oh ya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Ya. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Cuman saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya diskusikan soal-soal seperti ini. Kan saya pernah juga di tim angket waktu itu aja sih. Tapi dinamikanya pasti akan
seruan. Maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa negurkan ini, dan yang tidak disalahkan pemerintah, sehingga demokrasi bisa kembali berjalan pada rel yang normal. Yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan kita laksanakan. Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Bu Lulu, tadi kata Mas Ganjar, ini dinamikanya akan seru, perlu komitmen teman-teman di parlemen. Seseru apa sih Bu Lulu dinamikanya? Apakah betul upaya untuk menggembosi usulan hak angket ini juga dialami oleh PKB? Ya, saya kira ketika kita menggulirkan hak angket ini sebagai respon atas desakan publik yang sangat kuat, dan juga saya kira tadi barusan kita juga dengar apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar dan juga ada Pak Anies dan lain-lain. Saya kira ini konteksnya lebih meluas karena bukan hanya dua pihak itu yang kebetulan juga sepakat terkait dengan hak angket, tetapi justru ketika para akademisi, para profesor, para budayawan dan bahkan mahasiswa sampai sekarang juga tidak berhenti mereka menyerukan hak angket, dan saya juga terus terima dukungan-dukungan dari berbagai kampus-kampus itu melalui surat ke saya. Saya kira ini memang yang harus diambil gitu. Karena apa? Kita punya prinsip ya, kalau di dalam bahasa pesantren di PKB itu udah biasa kaidah usul fikih bahwa mencegah keburukan atau kemadorotan itu harus lebih diutamakan. Nah, ini sama dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau misalkan hak angket ini tidak kita lakukan, akan seberapa besar bahayanya bagi demokrasi? Akan seberapa kemudian kemadorotan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, kalau kemudian kita justru melihat bahwa hak angket ini kita gunakan dalam rangka mencegah keburukan yang pasti itu bisa terjadi gitu ya kan, dan mencegah perulangan untuk bisa tidak kemudian terus diduplikasi di masa-masa yang akan datang, maka saya kira ya kita bersiap dengan semuanya. Nah, kalau soal ancaman itu tadi disampaikan oleh Pak Hugo ya, jadi itu udah biasa itu dari beberapa tahun ke belakang, bahkan sebelum misalnya Caimin maju betul sebagai cawapres itu banyak sekali namanya intimidasi, ancaman, panggil KPK yang peristiwa 12 tahun yang lalu, dan itu semua udah kita lewatin, dan sekarang kita juga mulai ditakut-takutin, hati-hati loh misalkan ntar PKB itu akan diambil oleh bla 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 dan mencoba dibenturkan dengan PBNU dan segala macam. Tetapi saya kira rakyat akan bersama dengan kita. Kenapa? Karena kita ini punya tujuan baik. Kita punya tujuan baik dan kita punya mekanisme yang itu juga dilindungi oleh undang-undang, dan ini adalah hak konstitusional. Kita tidak menempuh jalan yang non konstitusional, ya kan? Kita melakukannya ini di DPR dan kita ingin lakukan ini sebagai bentuk koreksi agar apa ya? Karena demokrasi kita harus benar. Kemudian outputnya dan hasilnya nanti juga benar. Pemerintahan yang baru kita harapkan itu nanti juga merupakan hasil dari sebuah proses pemilu yang kemudian legitimate gitu loh. Nah, tetapi kalau kemudian pertanyaan kita apakah ini legitimate karena tidak jujur, tidak adil, tidak menjunjung etika moral politik yang sangat tinggi, ya maka ini pasti akan merusak semua sendi-sendi demokrasi yang sudah kita kita usung, kita perjuangkan dengan berdarah-darah ketika tahun 98 itu. Nah, kita tidak mau mengkhianati semangat reformasi. Nah, soal ancaman itu bagian dari kehidupan politik kita hari ini, bukannya begitu? Oke, tantangannya kan tidak selalu ancaman ya Bu Lulu, tantangannya itu tidak selalu bentuknya setruman, intimidasi, ancaman, tapi juga ada biasanya pemanis, gula-gula yang dijanjikan kepada anggota fraksi. Seberapa imun PKB dengan godaan-godaan ini Mbak Lulu? Iya, kalau kita ini kan pemilu belum selesai ya, pemilu ini kan belum selesai. Kenapa kemudian kita harus GR bahwa ada pihak yang kemudian sudah menjadi pemenang begitu? Ya, I don't know. Jadi kita semuanya pada satu posisi, di satu sisi kita tetap mengawal hasil-hasil penghitungan di KPU dan proses-proses hukum yang kaitannya dengan pidana pemilu itu juga dilakukan, yang Bawaslu, yang MK juga jalan. Tetapi yang kaitannya dengan sebuah proses yang kita nilai yang bekerja, yang mempengaruhi baik itu sebelum penyelenggaraan sampai kemudian hasil pemilu, maka ini harus dilakukan melalui kerja-kerja politik. Apalagi kalau kemudian kita kita rasakan adanya kekuatan yang superpower yang kemudian disalahgunakan, yang kemudian punya dampak terhadap situasi
politik dan juga perjalanan demokrasi kita hari ini. Nah ini semuanya paralel. Nah kita nggak berpikir tentang apakah ada gula-gula manis gitu. Karena apa? Pertama, satu sisi kita masih tetap punya menteri yang ada di pemerintahan sekarang, tetapi yang itu urusannya Pak Presiden. Ya kan kalau ini kan kerja DPR dan kerja legislatif tentu akan berbeda dengan kerja eksekutif. Nah ini kan bagian dari bentuk koreksi kita kepada eksekutif. Nah soal kemudian apa iming-iming gula-gula yang mau diiming-imingin itu apa gitu. Apakah pemerintahan baru ini sudah terbentuk? Kan belum. Pemilu itu belum selesai. Kita juga belum tahu nanti hasil akhirnya apa. Apakah kemudian akan membalik semua anggapan kita yang sementara sudah berpikir sudah ada pemenang atau seperti apa, kan kita juga belum tahu. Dan saya kira angket ini tetap akan kita jalankan, dan lagi pula kita semua sepakat ya, dan saya bersyukur karena Ketua Umum Caimin mengatakan dari sejak awal itu adalah hak kamu. Ini adalah hak konstitusional setiap anggota, dan saya secara pribadi tentu juga tidak punya kekuatan untuk melarang, dan lebih senang lagi ketika kemudian beliau memberikan kekuatan dan endorsement. Oke. Kita sudah tersambung lagi ini dengan Pak Eri karena ada gangguan teknis, makanya kita beralih ke live by phone ya. Pak Eri, tadi sebelum jeda itu pertanyaan saya, kenapa Anda para tokoh ini merasa perlu untuk mendatangi, sudah bergabung lagi dengan Zoom ya, perlu mendatangi presiden atau ketua umum partai politik satu persatu, perlu untuk merasa memberikan dukungan, semangat kepada mereka. Memangnya ada apa? Apakah para tokoh ini juga ragu dengan keseriusan para ketua umum, para anggota parlemen, sehingga perlu merasa didorong, diberikan semangat, didatangi? Oh tidak, sebetulnya itu berangkat dari kekhawatiran, kepedulian yang sangat tinggi terhadap dugaan-dugaan kecurangan yang begitu luas, dan oleh banyak orang diduga terjadi kecurangan-kecurangan itu. Nah, untuk meluruskan itu, maka diperlukan penyelidikan yang komprehensif, dan itu hanya bisa dilakukan melalui prosedur angket dan seterusnya, yang kemudian nanti bisa menjadi penyelidikan yang komprehensif mengenai apakah benar dugaan kecurangan itu terjadi. Kalau benar, tentu harus ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau tidak benar, tidak apa-apa, berarti pemilunya berjalan dengan baik. Sebetulnya itu saja yang ingin kami pastikan, agar supaya dugaan itu tidak tidak hanya sebatas dugaan, tidak pernah dipastikan dugaan itu benar atau tidak. Oke, terakhir untuk Pak Eri, apakah para tokoh ini juga mengusulkan kepada para ketua umum parpol nanti supaya hak angket ini goal spesifiknya itu apa? Apakah ada usulan dari para tokoh? Oh iya, usulannya adalah apabila disetujui oleh DPR, kemudian dilanjutkan dengan interpelasi, kemudian pemberitaan keterangan dan seterusnya penyidikan, maka kita bisa lebih memastikan apakah kecurangan itu memang terjadi atau tidak. Kepastian hukum itu yang diinginkan oleh kami semua. Di samping itu juga kami mendorong agar partai-partai ini menjadi oposisi yang loyal, oposisi yang sehat. Oke, jadi target spesifiknya adalah membuktikan apakah telah terjadi kecurangan atau tidak, dan tadi ya memastikan supaya ada oposisi yang loyal dalam parlemen. Baik, kalau begitu Pak Eri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sekarang saya lanjut lagi ke Bang Andreas. Bang Andreas, sekarang kita bicara soal mekanisme ya. Kalau memang partai-partai ini sudah serius akan mengusulkan hak angket, mekanisme kerjasama untuk memuluskan usulan ini antar fraksi itu seperti apa? Apakah akan dibentuk tim kecil yang isinya adalah perwakilan dari anggota partai politik yang akan mengajukan angket, atau seperti apa? Ya, secara prosedural ini adalah wilayah anggota parlemen. Tapi koordinasi itu akan menjadi lebih efektif kalau pembicaraan itu di tingkat pimpinan, di tingkat pimpinan partai, kemudian tingkat pimpinan fraksi, untuk bagaimana melakukan pengorganisasian sehingga itu bisa lebih efektif, baik di dalam
mengajukan maupun di dalam menyikapi berbagai macam kemungkinan ketika ini digulirkan gitu. Jadi karena nanti kemudian kalau misalnya diajukan, kalau didukung artinya didukung oleh seluruh anggota di dalam paripurna atau sebagian besar anggota di paripurna, maka itu dilanjutkan biasanya dengan pansus angket nanti. Apabila belum didukung oleh sebagian besar anggota, maka itu akan bisa diajukan kembali dengan catatan misalnya diperbaiki dari materinya atau untuk kemudian diusulkan kembali gitu. Jadi mekanisme seperti ini harus dibicarakan secara detail di tingkatan pimpinan fraksi untuk kemudian nanti baru mulai digulirkan gitu. Sehingga ya istilahnya tidak angket ketengan gitu, kita bawa ini satu-satu untuk kemudian diteriakin ke publik gitu. Nah, karena kalau kita bicara angket ini secara serius, saya kira ini perlu ini punya Terakhir Bang Andreas, sedikit saja, hak angket ini akan digulirkan sebelum tanggal 20 Maret atau sesudah tanggal 20 Maret, Bang Andreas? Bentar. Soal itu teknis. Apa yang disampaikan oleh Pak Eri tadi itu penting untuk sampai kemana gitu. Ini mau dilakukan gitu. Soal tanggal itu kapan itu hal yang teknis, itu bukan terlalu menjadi persoalan gitu. Karena yang penting itu adalah materi isi daripada angket ini, Silvi. Jadi itu poin yang perlu saya sampaikan di sini. Oke, kalau begitu. Terima kasih Bang Andreas sudah bergabung bersama kami. Bu Lulu, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.